Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar satu bab ilmu yang ia ambil manfaatnya untuk akhirat dan dunianya, maka Allah memberinya kebaikan 7.000 tahun usia dunia yang berupa kebaikan ibadah puasa di siang hari dan beribadah di malam hari dengan diterima tanpa ditolak. Dalam riwayat yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca Al-Quran adalah perbuatan amal orang-orang yang dicukupi. Sholat adalah perbuatan amal orang-orang yang tidak mampu. Puasa adalah perbuatan amal orang-orang yang fakir. Membaca tasbih adalah perbuatan amal para wanita. Sedekah adalah perbuatan amal orang-orang dermawan. Tafakur adalah perbuatan amal orang-orang lemah. Ingatlah, aku akan menunjukkan kalian perbuatan amal para pahlawan. Kemudian Rasulullah ditanya, apa itu perbuatan amal para pahlawan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah cahaya bagi orang mukmin di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu." Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri hati dengan Ali. Kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama, dan kita akan tahu bagaimana ia menjawabnya. Apabila ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang pertama mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang pertama. Ali menjelaskan, "Ilmu adalah warisan para nabi, harta adalah warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun, dan lain-lainnya." Kemudian orang pertama kembali menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban. Kemudian orang kedua mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedua. Ali menjelaskan, "Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu yang menjaga harta." Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang ketiga mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketiga. Ali menjelaskan, "Orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang berilmu akan memiliki banyak teman." Kemudian orang ketiga kembali dengan jawaban ini. Setelah itu, orang keempat mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keempat. Ali menjelaskan, "Ketika kamu membelanjakan harta, maka harta itu akan berkurang, sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah." Kemudian orang keempat kembali dengan jawaban ini. Giliran orang kelima mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta,"
Jawab Ali. Apa buktinya? Tanya orang kelima. Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia. Kemudian orang kelima kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang keenam mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keenam. Ali menjelaskan, harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri. Kemudian orang keenam kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang ketujuh mendatangi Ali dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketujuh. Ali menjelaskan, orang yang berharta akan dihisab di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat. Kemudian orang ketujuh ini kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang kedelapan mendatangi Ali dan berkata, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedelapan. Harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman. Kemudian ia kembali dengan membawa jawaban ini. Lalu orang kesembilan mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kesembilan. Ali menjelaskan, harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati. Kemudian ia pergi dengan membawa jawaban ini. Akhirnya orang ke-10 mendatangi Ali radhiyallahu an dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-10. Orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba. Ali melanjutkan, "Andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda selama aku masih hidup," kata Ali. Akhirnya 10 orang Hawaris itu pergi mendatangi Ali secara bersama-sama dan mengakui ketinggian ilmu Ali. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amal yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Ketika kamu telah melakukan keburukan, maka susulah dengan melakukan kebaikan.' Aku bertanya, apakah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan adalah perkataan la ilaha illallah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, perkataan la ilaha illallah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang paling baik. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di tangannya terdapat 7 buah batu. Ia berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk ke neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu, tetapi mereka tidak kuat. Kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain, tetapi masing-masing pintu neraka dihalang-halangi oleh masing-masing batu dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy. Para malaikat berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini, kami tidak bisa membawanya ke neraka." Allah Ta'ala menjawab, "Batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hambaku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas bagaimana bisa aku menyia-nyiakan haknya, sedangkan aku menaksikan kesaksiannya?" Kemudian Allah memberikan perintah kepada para malaikat, "Masukkan ia ke dalam surga." Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Ketika ia sudah mendekati surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian kesaksian la ilaha illallah pun datang dan pintu-pintu surga terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalamnya. Diceritakan dari Al-Imam Az-Zahid, Sayyidi Al-Mufti, dari ayahnya Al-Mufti, semoga Allah merahmati mereka berdua, bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk. Engkau telah mencukupinya dengan nikmat dan rizkimu. Tetapi mengapa Engkau menjadikannya di hari kiamat berada di neraka-Mu?" Tanya Musa dalam munajatnya. Allah menjawab dengan memberinya wahyu, "Hai Musa, bangunlah dan bercocok tanamlah." Setelah itu Musa alaihissalam pun melaksanakan isi wahyu yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia menanam tanaman, ia menyirami dan merawatnya, hingga akhirnya ia memanen dan menggiling hasil tanamannya. "Apa yang telah kamu lakukan dengan tanamanmu, hai Musa?" tanya Allah. "Aku sedang memanen tanaman yang kau perintahkan untuk ditanam itu, ya Allah." Jawab Musa, "Apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun tanamanmu?" tanya Allah. "Aku meninggalkan sebagian tanaman yang tidak baik, tidak berbuah," jawab Musa. Allah berkata, "Hai Musa, sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali." Musa bertanya, "Siapa dia, ya Allah?" Allah menjawab, "Orang yang tidak memiliki kebaikan adalah orang yang enggan mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Washidi bahwa ia berkata, "Aku mendengar Abu Roja Al-Atoridi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Telah sampai kepadaku, wahai Rasulullah, bahwa Anda mengatakan kalau dari solat Jumat 1 sampai solat Jumat berikutnya dan dari solat 1 sampai solat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, benar." Kemudian beliau menambahkan dan berkata, "Mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa, dan berjalan menuju solat Jumat adalah pelebur dosa. Setiap langkah dari berjalan menujunya adalah seukuran amal selama 20 tahun. Dan ketika seseorang telah selesai dari solat Jumat, maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Sebab mengapa ia masuk Islam adalah ketika ia melihat sebuah mimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, ia bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian ia memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada.
Setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendanya. Sesaat ia tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah ia menemui pendeta itu, ia berkata, "Aku telah melihat sebuah mimpi demikian. Aku minta Anda mengartikannya." "Dari mana kamu berasal?" tanya pendeta. "Dari kota Mekah," jawab Abu Bakar. "Dari kabilah mana kamu terlahir?" tanya pendeta lagi. "Dari kabilah Taim," jawab Abu Bakar. Kemudian pendeta itu menjelaskan kepadanya, "Akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahirkan, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Begitu juga, andai ia tidak terlahirkan, maka dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi, dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul, dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi pendampingnya dalam berdakwah dan khalifah setelahnya. Demikian ini adalah takbir mimpimu. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun juga telah masuk ke agama Islamnya dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani." Setelah ia mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah SAW dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya. Akhirnya Abu Bakar pun menemukan Rasulullah SAW. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Rasulullah SAW berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu itu ditafsirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya." Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Anda adalah utusan Allah." Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Ada dua bersaudara, kakak dan adik yang berkepercayaan Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik berkata, "Kakak, kemarilah. Mari kita coba apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita, maka kita tetap akan menyembahnya. Tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Si kakak menjawab, "Baiklah, aku setuju." Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. "Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu?" tanya si adik. "Kamu dulu saja," jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. "Ah!" teriak si adik kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api. "Hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun dan kamu telah membuatku sakit terbakar," seru si adik. Si adik melanjutkan, "Hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa, yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun, maka Dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja." Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik. Si adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu, mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya.
Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapatinya tengah berada di daerah datar Basroh, sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, "Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka." "Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang," pinta si adik. Tetapi si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. "Ya sudah, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dan anak dari orang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat," kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang, mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya, mereka semua masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian, si adik hendak pulang. Tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar, aku hendak mengumpulkan harta bersama santri-santriku untukmu. Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia," jawab si adik. Kemudian si adik dan keluarganya kembali dan memasuki suatu bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong. Mereka menempatinya. Pagi hari kemudian si istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik masuk ke masjid yang sudah tidak terpakai dan sholat di sana karena Allah sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan dia belum menggajiku. Barangkali dia akan menggajiku besok." Kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang Maha Merajai, sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakan buruh. Akhirnya, mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, si adik keluar lagi menuju pasar mencari pekerjaan, tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan. Akhirnya, ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakan aku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenakan aku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah yang merupakan hari agung di sisimu yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluarga dan anak-anakku dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, istri dan anak-anaknya sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu. Kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kain ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan pula kepadanya untuk lebih bekerja keras karena kami akan mengupahnya.
terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat. Karena bekerja sedikit di hari ini, di sisi Allah yang maha merajai dan perkasa, adalah pekerjaan yang besar. Kemudian si istri menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskol sampai 2 miskol. Kemudian pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam," pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. "Infakkan 10 dirham ini, jika sudah habis maka beritahu aku," pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si adik selesai dari sholatnya, ia pun kembali menemui keluarga dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum," kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba, dari dalam rumahnya ia telah melihat dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang terjadi. Kemudian si adik bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" tanya si istri kepada suaminya. "Tidak perlu ditanyakan," jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Al-Faqih, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Angkatlah kedua tangan kalian dan ucapkan, dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami. Hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami." Karena si adik ini ketika berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya adalah dengan menggunakan kata-kata dengan perantaraan hari Jumat, bihurmatil Jum'ah, hingga Allah memenuhi kebutuhannya dan memberi rizki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Begitu juga dengan kita, ketika berdoa pada hari Jumat, maka kita sebaiknya mengucapkan kata-kata dengan perantaraan hari Jumat, bihurmatil Jum'ah. Barangkali semoga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Mulia.